nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Baitul Muttaqin, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Mahfud Isari Sahibul Bait, saudara Luqman Al-Hakim beserta keluarga. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bagaimana biasa, sebelum masuk materi pelajaran kita Surah Taufik, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah yang pernah kita niatkan khusus untuk almarhum orang tua kita, sanak saudara kita, kerabat kita, ahli majelis kita, guru-guru kita telah berpulang rahmatullah, khusus keluarga daripada Sahibul Bait, Haji Ahmad bin Nasaruddin dan almarhum lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah selama hidupnya, diberikan kubur-kuburnya robbah menjadi binatang maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang tua kita, ya kita, guru-guru kita yang masih ada, senantiasa Allah berikan kesehatan kegiatan, Allah berikan kekuatan iman Islam, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah berkahi hidup dan kehidupannya. Yang sedang dalam keadaan kurang sehat, diantaranya anak daripada saudara Muhammad Mubarak dan jamaah kita lainnya yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan seperti kala, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, Tuhan dan turunnya saleh dan salehah. Majlis yang kita ikuti menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat. Selain kita bersilaturahim, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah khususnya buat saudara Luqman Hakim beserta keluarga, istri dan anak-anak yang biasa ketika ada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dengan hal pendidikan, yang sakit, yang tak penyakitnya, diberikan kesabaran buat keluarga yang merawat dan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Ala hadhihi wa ala kulli muslimin ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-ansari man tabi'u hudahu wa atarafu bil 'ahdi wal
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala qira'atana hadhihi khalisatan liwajhikal karim wa muqarribatan ila ridwaka wa jannatikal na'im. Nas'alukal futuh wal munuh wal rusuk wa taubatan nasuh wa salah jildi wa ruh ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'a bina umahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina wa sulim wa furahin summa ila jami'a masyayikhina fid din al-ahya'i wal amwat summa khususan ila mu'allifina kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bitadabburihi wa bikum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yajid ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhul ma'u tayammama ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati wa ma'rifatil qiblati biturabin khalisin tuhurin lahu gubarun fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma bidarbataini biniyati istibahati fardis sholati ma'an naqli wa mashi awwalil wajhi. Wa man lam yajidil ma'a, dan barang siapa yang tidak menemukan air, au kana yadurruhul ma'u, atau adalah dia itu membahayakannya oleh air, tayammama, maka dia tayammum. Masih ngomongin syarat bersuci. Ya, di pasal syarat bersuci. Kemarin dibilang syarat bersuci ada beberapa, di antaranya pertama Islam, tamyiz, dan tidak adanya penghalang yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Kemudian di sini ketika ngomongin bersuci pasti ada yang namanya air. Yang namanya bersuci pasti pakai air. Makanya kalau ngomongin air pun kita nggak bisa main-main. Ya, ngomongin air kita nggak bisa main-main. Krusial banget kalau ngomongin air. Ya. Buat masak pakai air, buat minum pakai air, buat bersuci pun pakai air. Jadi air itu alat bersuci yang paling utama. Meskipun kadang kita bersuci boleh dengan selain air. Contohnya kalau kita cebok. Kemarin kita bahas tuh, cebok boleh pakai tisu. Ya, kalau di kitab bahasanya pakai batu. Pakai air kopi. Boleh kalau banyak. Pakai air kopi mah ntar disemutin. Iya. Ya, jadi boleh sih pakai batu atau boleh pakai media-media lain yang bisa mencabut najisnya. Yang kemarin kita bahas. Tapi itu alternatif. Alternatif artinya boleh pakai air, boleh pakai batu. Tapi tetap
Kalau ngomongin afdolnya ya air dulu gitu. Kalau mau lebih afdol lagi baru dua-duanya dipakai. Kalau cebok pakai tisu dulu, habis itu pakai air gitu. Itu kalau kita baca sejarah atau kita baca di kitab tafsir itu dibilang itu kerjaannya orang-orang Kuba, bukan Kubanya Fidel Castro, bukan. Ya, itu Kubanya Kuba yang di dekat Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu kan ketika hijrah kan pertama singgah itu di daerah yang disebut Kuba. Jadi orang-orang Kuba itu menurut riwayat dibilang kalau cebok atau istinja itu mereka 2 kali. Pertama pakai batu atau bahasanya media lesen air dulu, baru kemudian disusuri dengan air gitu. Nah, di sini makanya tadi dibilang air itu penting. Lah bagaimana umpamanya yang penting banget ini tahu-tahu agak ada. Ya, air pumpnya mati. Air pumpnya mati. Air sumurnya kering. Ini lagi musim kekeringan ini. Tapi yang biasa mah ribet juga sih. Ribet ya, Pak. Ya, makanya kalau di sini sih alhamdulillahnya masih mendingan. Kalau dibanding sama di daerah-daerah yang Masya Allah kering itu sampai kering banget gitu ya. Jadi kalau di kita masih ada lah bahasanya meskipun kering. Ya ucap deh. Pojok. Nemenin saya. Pojok. Sini boleh tuh, tinggal pilih. Kanan apa kiri? Pusing-pusing kan. Itu. Awas lah kopi ntar lo kopi ntar. Jadi di sini yang baru kita baca bagaimana kasusnya kalau kita nggak dapat air. Wa man lam yajidil ma'a, barang siapa yang tidak mendapati air, artinya dia memang nggak punya air dan airnya nggak ada. Ya. Udah dicari pun nggak ada. Aukana yaduruhul ma'u, atau air mah ada, air mah banyak, tapi yaduruhul ma'u, kita kalau pakai air bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya ada kalanya pertama karena sakit, ya, atau memang kita bahasanya nggak bisa ngambilnya gitu. Contoh mamanya kayak airnya mah ada di sana seberang, tapi kudu nyebrang kali dulu. Di kali ada buayanya, buaya darat. Ya, kalau kata orang buaya darat, buaya itu makhluk paling setia selama tidak naik ke darat katanya. Jadi pokoknya ada air tapi nggak bisa dipakai, baik karena memang terhalang ataupun karena sakit. Tayammum, maka dia wajib bertayamum. Jadi cara bersuci dari hadas ketika kita tidak punya air untuk berwudu ataupun untuk mandi, tayammum, maka kita tayamum. Jadi tayamum ini bukan cuma buat ganti wudu doang, tapi mandi juga. Jadi jangan sampai ada pertanyaan begini, kalau kita nggak punya air wudu, kita tanya, kalau kita hadas besar bagaimana? Masa mandi pasir? Kegulingan di pasir? Kagak. Tetap caranya tayamum. Tetap caranya sama. Kalau tayamum ganti dari wudu muka sama tangan doang, kalau tayamum ganti dari mandi, ya sama, muka dan tangan doang. Ya, jadi gak harus sampai guling-gulingan, gak harus sampai guling-gulingan.
Kalau di Bulughul Maram ada hadis, saya lupa bunyi hadis, tapi riwayatnya begini kalau nggak salah. Jadi sahabat Ammar bin Yasir pada waktu itu dipanggil sama Nabi, sedangkan beliau masih dalam keadaan junub. Ini ngomongin hadis tayamum gitu ya. Jadi sahabat Ammar bin Yasir itu yang keluarganya itu orang yang paling pertama syahid di dalam Islam, yaitu ibunya Sumayyah dan babanya. Siapa babanya Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir babanya siapa? Yasir. Namanya Ammar bin Yasir, babanya Yasir. Ya, jadi Ammar bin Yasir ini satu keluarga, ceritanya beliau ini semuanya Islam. Tapi mereka ini bertiga ini bekas budaknya keluarga Abu Jahal. Di apa namanya, di kebiasaan orang kafir Quraisy, jangankan bekas budaknya, jangan budak, bekas budak itu termasuk orang yang bahasanya tetap diperbudak lah begitu. Jadi mau dia budak atau bekas budak tetap mengabdi kepada tuannya gitu. Nah, jadi ceritanya ketika Ammar bin Yasir ini yang paling pertama masuk Islam dari keluarganya. Kemudian karena orang tuanya tahu, akhirnya diajarin, akhirnya ikut masuk Islam semuanya, satu keluarga, babanya, emaknya, dan juga Ammar bin Yasir. Jadi mereka ini bertiga kemudian ketahuan ceritanya nih sama Abu Jahal. Akhirnya disiksa sampai kemudian ibunya yang bernama Sumayyah itu meninggal. Yang kalau kita baca sejarah itu, beliau itu orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Bukan wanita lagi ngomongnya, orang. Karena memang pertama kali orang Islam yang meninggal mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah. Yang kedua disusul oleh suaminya, yaitu Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini di hadis dibilang dipanggil sama Rasul. Kemudian karena dalam kondisi junub, merasa nggak enak begitu, junub ketemu Rasul, bingung dia nih karena emang nggak punya air. Akhirnya guling-gulingan di pasir, bahasanya begitu. Guling-gulingan di pasir, ketemu Rasul, ya namanya habis guling-gulingan di pasir cemong. Ya dibilangin sama Rasul, ditanya, emang apa ini begini cemong begini? Saya junub ya Rasul. Gak punya air. Akhirnya sama Rasul dibilangin, yang namanya tayamum itu cuma dorbatai, 2 kali tepukan. Bahasanya pakai dorbun, tepukan. Tepukan yang pertama ke muka, tepukan yang kedua ke dua tangan. Begitu. Udah itu doang. Mau ganti dari tayamum, mau ganti dari wudhu kek, mau ganti dari mandi kek, semuanya tayamumnya sama. Kapan tayamumnya? Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Jadi beda sama wudhu. Kalau wudhu kita bisa kapan aja. Umpamanya kita mau sholat subuh nih besok nih, tayamumnya tadi kayak gini nih. Ya mau begadang umpamanya, mau sholat tahajud 200 rakaat. Ya tahajud 200 rakaat. Udah dari sekarang sampai besok subuh nih, wudhunya belum batal, kita sholat subuh boleh gak? Boleh. Sampai johor lagi juga kalau masih kuat boleh. Kalau perutnya nggak berebek-berebek. Ya. Jadi selama memang belum batal wudhunya, wudhu dari kapan aja kita sholat masih bisa. Tapi kalau tayamum, di sini keterangannya ba'da dukhulil waqti. Ya, keterangannya ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Jadi kenapa harus setelah masuk waktu? Karena di sini tayamum itu alternatif. Alternatif itu artinya kita udah punya kewajiban, mau nggak mau harus wudhu pakai air, tapi nggak ada airnya. Artinya di situ udah darurat nih.
bahasanya darurat gitu. Mana bentuk daruratnya? Gambarannya begini, kita kan udah zuhur nih, udah azan nih, bocok udah azan manggil-manggil dari masjid, Allahu Akbar gitu. Nah kita kan harus sholat nih, karena memang sudah azan. Berarti kita harus bersuci. Ya, ketika kita harus bersuci, maka kita harus nyari air. Ya, kita harus nyari air. Nah airnya nggak ada. Maka namanya kita darurat tuh. Udah mah harus sholat tapi nggak punya air. Namanya darurat. Makanya boleh tayamum ketika sudah masuk waktu. Sedangkan kalau belum masuk waktu, ini jam 10 nih, kita tayamum dalam rangka apa sih urgensinya? Agak ada. Ya, urgensinya kita tayamum nggak ada. Jam 10 mau ngapain? Kecuali emang mau sholat duha, kecuali emang mau baca Quran. Artinya untuk sholat zuhur dia belum ada daruratnya. Kata siapa? Pokoknya ini ada orang tayamum mau sholat johor nih. Pertanyaan gini, emang bagi kita nih jam 10 sholat johor udah wajib belum? Belum, ya berarti belum wajib tayamum, begitu bahasanya. Makanya kalau tayamum itu harusnya ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya waktu. Ini kalimat ba'da dukhulil waktu tempo hari pernah kita bahas, sama seperti keadaan orang yang beser. Orang yang beser atau umpamanya orang yang punya luka yang darahnya mesti ngalir keluar aja tuh, ya umpamanya kita habis kecelakaan, alhamdulillah umpamanya, terus luka darahnya keluar terus, sama tuh kategori dia wudunya nanti harus ba'da dukhulil waktu. Artinya umpamanya nih dia beser nih, kalau dia wudu jam 10 ya tuh kencing lagi, batal nggak? Batal. Tapi ketika dia wudu jam 1 mau sholat johor, kalau sudah dia kencing lagi dianggap batal nggak? Dimaaf. Lah kalau dianggap batal, dia kapan selesainya wudu? Iya orang ngetes terus air kencingnya. Habis wudu jangan ngetes, jangan kan habis wudu, ngasih wudu juga mungkin ngetes juga, begitu. Jadi bocor itu. Jadi makanya daruratnya di situ. Dianya udah jam 1 nih, udah wajib sholat zuhur. Nah, kan makanya dia ketika udah wajib sholat zuhur, ya mau nggak mau besernya dianggap dimaaf. Itu kan kalau andaikan orang ambeien itu gimana? Ambeien keluar darah gitu ya. Sama, kategorinya sama gitu. Jadi yang kayak saya bilang punya luka gitu, sama juga. Atau kayak orang istihadoh yang pokoknya haidnya nggak teratur gitu, sama juga. Jadi wudunya itu setelah masuk waktu. Jadi setelah masuk waktu langsung bersih-bersih, mau itu mandi dulu kayak gitu, umpamanya bersihin lukanya doang atau ceboknya doang. Habis itu langsung dibalut perban, umpamanya luka atau umpamanya ya beser ya pakai pampers atau istihadah ya pakai softtek dan sebagainya gitu. Setelah itu langsung wudu. Jangan pakai nunggu lama-lama, jangan ngeteh ngopi dulu, jangan. Kalau buru keluar lagi. Habis wudu sama, jangan santai-santai dulu, langsung ngerjain sholat. Nah kalau udah begitu kerjaannya, itu ketika nanti dia keluar najis atau darah atau air kencingnya, ya itu namanya dimaaf begitu. Tapi kita pas kita ambil waktunya pas waktu johor nih, berdarah, terus kita sholat buat asar bisa nggak itu? Nah beda lagi, satu kali sholat, satu kali kerjaan, begitu bahasanya. Itu khusus buat tayamum, buat kayak gambaran tadi beser gitu. Jadi tiap mau sholat ya wudu lagi, gitu. Karena kan dia udah pasti udah keluar kencingnya lagi gitu. Jadi keterangannya ba'da dukhulil waktu kurang lebih seperti itu. Jadi daruratnya kita mau sholat itu ya adanya ketika sudah masuk waktu. Wa zawalin najasati, dan tayamumnya itu setelah menghilangkan najis. Ini yang bikin pertanyaan begini, lah orang tayamum kan nggak punya air, lah dia bersih najis pakai apa? Ya bersih najis pakai apa coba? Ya pasti pakai
air. Ini kategorinya kalau memang ada airnya cukup buat ngilangin najis doang gitu. Kita buat tayamum ya susah. Artinya airnya ada cuma sedikit. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kemudian wama rifatil kiblati, dan juga setelah mengetahui arah kiblat. Jadi yang namanya tayamum itu menurut beberapa ulama, banyak ulama memang bahkan yang bilang harus mengetahui arah kiblat dulu baru bisa tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita mau wudhu dulu kan nyari arah kiblat dulu kan yang mana aja boleh. Iya, kalau di rumah sendiri mah ilok kagak tahu arah kiblat. Ini mah lagi di hutan, lagi di gunung, lagi di daerah yang kita nggak kenal arah kiblatnya. Tanya dulu atau cari dulu arah kiblatnya kemana, gitu. Baru tayamum. Nah, bituro bin kholisin, tayamumnya pakai apa? Dan tadi ngomongin tayamum, bituro bin kholisin dengan turab, dengan debu. Kholisin yang murni. Artinya kholisin yang murni di sini tanpa ada campuran benda lain, umpamanya kecampur tepung atau kecampur semen dan lain sebagainya. Jadi yang memang murni itu turab, gitu. Debu atau tanah. Tohurin yang suci. Jadi ngomongin tanah atau debu nggak selamanya kotor itu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor, meskipun kelihatannya bersih dan wangi, begitu. Mana najis yang kotor tapi bersih dan wangi? Nih, namanya nih ubin, kan bersih nih ya kita lihatnya. Habis kita pel pakai apa masukin lantai gitu, wangi gak? Wangi, tapi yang kita pel ini air kencing, ya tetap aja najis, gitu. Najisnya kotor. Jadi nanti ada juga di pasal berikutnya cara menghilangkan najis. Jadi yang namanya kotor gak selamanya najis. Tanah itu memang kotor tapi gak semuanya najis. Tapi kalau yang di kamar mandi, di kecomberan, kemungkinan najis, gitu maksudnya. Ya jangan mentang-mentang kata Bang Fikri katanya tanah itu gak semuanya najis, ada yang suci. Bener memang. Tapi kalau kecomberan, ke WC umum, ya kemungkinan besar najis, gitu. Makanya kalau ke WC, ya memang WC-nya ada di luar, jangan nyeker aja. Ini mau nyeker aja, masuk rumah kan cuci kaki lagi. Wudhu di WC, nggak pakai sendal. Jalan keluar, mau masuk rumah, nyeker. Ya itu sholat kemungkinan bawa-bawa najis. Gitu. Kadang-kadang orang gampangnya begini, ya kan kita dari kamar mandi, yang kamar mandi kita. Ya, kita di kamar mandi cuci tangan, cuci kaki si rapi. Cucinya nggak kemana-mana. Iya kalau emang dia doang. Dan kalau di luar kadang ada aja yang make, gitu. Lagi pula yang namanya tanah dekat kamar mandi mah ya bisa jadi pasti najis. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang depan rumah doang sih Ustaz. Samping rumah doang samping. Tetap aja kalau namanya dekat kamar mandi mah pakai alas kaki, gitu. Daripada kita bahasanya was-was atau bahkan beneran ternyata bener-bener najis, gitu. Akhirnya sholatnya enggak sah. Jadi tayamum itu bituro bin kholisin tohurin, dengan debu yang murni dan suci. Lahu gubarun, yang ada gubarnya. Gubar itu bahasanya kalau kita aurin ke udara itu dia ada kayak asap-asapnya, gitu. Itu namanya gubarun. Jadi itu tayamumnya menggunakan debu. Fil wajhi, di dalam batu. Kalau fi itu artinya dasar di dalam. Cuma kagak semua fi itu artinya di dalam. Ini kalau saya lagi ngajarin anak-anak sekolahan, anak pesantren gitu. Saya kalau ngajarin begini, saya bilangin, kalau nerjemah itu jangan pakai artian dasar. Kalau pakai artian dasar kadang nggak cocok. Terus ngerti pakai artian apa? Ngertinya pakai arti yang enak didengar aja, yang orang-orang gampang paham.
Mana contohnya artian dasar yang gak cocok? Ya di sini fi artinya di dalam. Kalau diartiin fil wajhi di dalam wajah, bila tayamum di dalam wajah bagaimana? Dibelah dulu apa bagaimana? Ya fil wajhi di wajah. Artinya tayamumnya itu fil wajhi di wajah waliyadaini dan dua tangan. Itu doang tuh. Ya jadi anggota tayamum itu muka dan telapak tangan. Kalau anggota wudu telapak tangan, dua tangan. Kalau anggota wudu itu muka, kedua tangan, kepala dan kaki anggota wudunya. Gitu. Yurattibuhuma yang diurutkannya bidorbata ini dengan dua tangan, dengan dua tepukan. Jadi bahasanya tayamum pun harus ada tertib. Kalimatnya di sini yurattibuhuma yang mengurutkannya bidorbata ini dengan dua tepukan. Jadi disebutnya fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma berarti muka dulu baru tangan. Sama kayak halnya kita wudu. Kalau wudu ya disebutnya muka dulu baru tangan, ya kerjain muka dulu baru tangan. Habis tangan apa? Kepala. Ya udah kerja kepala. Jangan lompat sana lompat sini gitu. Jadi di sini cuma ada dua, muka dan kedua tangan yang harus diurutkan dengan dua tepukan. Maksud dua tepukan di sini, tepukan pertama debu ke muka, tepukan kedua debu ke kedua tangan. Biniyatis tibahati fardis sholati, kita tayamumnya itu dengan niat diperbolehkannya mengerjakan fardu sholat. Ini kalau memang tayamumnya buat sholat. Ya kalau memang kita tayamumnya mau sholat, mau baca Quran, ya listibahati qiraatil Quran gitu. Jadi ya kita maunya apa yang disebut aja. Kan nggak bisa bahasa Arab ya bang. Ya udah dia mah dalam hati pakai bahasa Jawa juga boleh. Ya. Ucok pakai bahasa mana Ucok? Bahasa Medan? Boleh. Bagaimana caranya Ucok? Coba contohin. Nggak ada paham. Ya jadi yang penting kita tujuannya mau apa, tayamumnya sebut gitu. Karena di keterangannya dibilang ada ulama yang mengatakan kalau saja kita niatnya cuma mutlak niat tayamum doang, itu dianggapnya nggak cukup gitu. Saya niat tayamum, udah nggak cukup itu katanya. Jadi harus disebut tayamumnya dalam rangka apa? Apakah mau baca Quran, apakah mau sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun bahkan khutbah. Jadi khutbah Jumat itu menurut ulama yang mengatakan khutbah Jumat itu pengganti dari 2 rakaat zuhur, berarti khutbah Jumat itu juga harus pakai tayamum kalau nggak punya air. Ya kalau emang punya air berarti harus dalam keadaan suci berwudu. Ma'an nakli beserta memindahkan. Artinya di sini niatnya itu berbarengan ketika memindahkan. Memindahkan apa sih? Memindahkan debu dari tempatnya yang kita mau ambil ke muka. Jadi gini, kalau kita wudu, niatnya di mana niatnya? Niatnya berbarengan ketika membasuh muka. Kalau tayamum, niatnya itu bukan ketika usap muka, tapi ketika kita nepuk ini debunya nih, ya ada di meja, ada di tanah gitu. Jadi kita nepuk, kita udah niat tuh. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat lillahi ta'ala. Baru kita usap muka. Jadi niatnya ada di ma'an nakli beserta memindahkan debu. Wa mashi awwalil wajhi, dan niatnya itu terus-menerus harus ada sampai dia mengusap awal bagian wajah. Jadi niatnya dari awal nepuk debu sampai ke awal basuhan awal usapan di bagian wajah. Itu namanya tayamum. Yang agak repot nanti kalau tayamumnya di bagian tangan. Prakteknya memang agak rumit.
karena antara dua tangan itu nggak boleh lepas atau nggak boleh terputus gitu. Jadi harus bersambung semuanya. Kalau gambarannya begini kurang lebih. Jadi tangannya itu ada, jadi satu telapak tangan kita bagi 3. Satu telapak tangan kita bagi di 3. Pertama bagian bagian perut jari, kedua bagian telapak tangannya, ketiga bagian jempol. Jadi ada 3 bagian telapak tangan nih, bagian jari, telapak tangannya, dan bagian jempol. Ini bisa jadi 3 biar nanti bisa bersambung. Jadi baik kanan dan kiri bagian ada 3 sama. Yang pertama gini, untuk kita awal usapan di bagian tangan kanan, kan yang diusap itu bagian luarnya dulu nih. Ya, sini dulu. Pakai ini. Pakai ini dulu. Pakai jari. Dari sini kan baru 4 doang nih. Yang ini belum kena nih. Ntar ini kan aja pakai ini. Gitu. Jadi pakai ini dulu semuanya. Sampai bawah sikut diputar. Jadi untuk dalamnya pakai yang ini. Pakai telapak tangannya. Gitu. Diputar sampai sini. Jempol belum mana tadi kan? Pakai jempol sebelah kiri. Sampai sini langsung masuk yang kiri. Diputar lagi tuh ini. Tuh. Sama juga, yang ini buat bagian luar. Yang ini pakai bagian dalam. Nah, jempol yang ini belum kena. Jempol yang ini harus susah. Iya. Emang agak rumit bagian tangan, abang pas muternya. Mau muternya bagaimanapun boleh, yang penting enggak putus. Jadi itu tayamum. Yang agak rumit lagi nanti kalau tayamumnya itu kita diakibatkan sakit karena memang kita ada luka. Kalau sakitnya meriang, kedinginan, nggak bisa pakai air karena takut makin dingin, gampang. Artinya nggak ada permasalahan. Yang rumit kalau memang kita gara-gara ada luka. Apalagi lukanya di anggota tayamum. Pokoknya lukanya di tangan. Tangannya yang mungkin luka atau mungkin patah tulang, kan digips tuh ya. Udah digips mau begitu, kena air juga kagak, ditayamumin juga nggak kena. Tuh kalau udah begitu tuh ya harus wudu ya. Artinya untuk pengerjaannya ya wudu pada bagian anggota yang sehat, kemudian anggota yang sakit ya kita gantinya dengan tayamum. Cuma karena tayamum juga gak kena debu, ya nanti sholatnya nanti ketika sehat harus diulang. Kan apa banget bang? Orang patah tulang mah di setahun 2 tahun, ya setahun 2 tahun itu diulang sholatnya. Double. Jangan pakai ngomong, oh diulang biar gua bisa sholat sekarang. Jangan pakai ngomong begitu. Yang namanya sholat mah tiap hari, tiap waktu harus ada sholat. Jangan sampai kosong. Faslun ayhaza faslun wa manin taqadu wuduhu. Wa manin taqadu wuduhu haruma alaihi sholatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa massuhu illa lis-sabiyyi lid-dirasati wa 'alal junubi hazihi wa qira'atul qur'ani wa muksul masjidi wa 'alal haidi wa nufasa'i hazihi was-sawmu qabla al-inqita'i wa tamkinuz zawji wal yadaini minal istinta'i bima baina surratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli. Pasal selanjutnya ngomongin hal-hal yang diharapkan bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau dilihat dari penyebabnya, hadas itu ada 2. Ada hadas yang kecil
dan ada hadas yang besar. Hadas yang kecil cara menghilangkannya pakai wudhu. Hadas yang besar cara menghilangkannya pakai mandi. Tapi nanti kalau dilihat dari hal-hal yang diharapkan, jadi seperti di pasal ini dibagi menjadi 3. Bahasanya doang, bahasanya dibagi 3. Cuma secara gambaran kasarnya tetap ada 2, kecil dan besar. Mana hadas yang kecil? Hadas yang kecil itu yang di sini dibilang wa manit taqada wudu'uhu. Orang yang batal wudunya, berarti dia hadas kecil. Haruma alaihi, maka diharamkan di atasnya as-sholatu, yang pertama diharamkan untuk sholat. Di keterangannya dibilang fardun au naflan au sholat janazatin, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun bahkan sholatnya sholat jenazah. Jadi bahasanya sholat jenazah juga meskipun kagak pakai ruku, kagak pakai sujud, namanya sholat. Ya semuanya yang namanya sholat harus pakai wudu gitu. Emang apa sih sholat jenazah tetap dibilang sholat meskipun gak ruku dan gak sujud? Karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslimi. Apa itu sholat? Ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat jenazah pakai takbiratul ihram enggak? Pakai 4 kali mana takbirnya? Iya. Meskipun yang awal takbiratul ihram doang namanya. Yang lainnya beda lagi. Dan ditutup dengan salam enggak sholat jenazah? Pakai juga. Malah lengkapkan salamnya ya. Kalau kita kan sholat biasa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenazah komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Jadi karena sama-sama dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, apapun pekerjaan di dalamnya namanya sholat. Bahkan di sini bilang wa misluha sajdatu tilawati wa syukri. Dan semisalnya sholat itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah itu sama sujud syukur itu sama-sama sholat juga. Kalau kita tadi melihatnya kepada definisi sholat, ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Kalau sujud tilawah itu memang biasanya kita kerjainnya kalau lagi sholat. Ya, kalau lagi sholat nih, umpamanya hari Jumat imamnya baca surah As-Sajdah. Itu ya kita nanti ada yang namanya sujud tilawah. Ini yang kalau lagi di pesantren dulu saya sering ngekecoh. Ya, kata kita imam mau bisa baca surah nih, dia takbir. Kata kita mau ruku, kalau kita udah ruku, sujud. Jadi orang suka begitu kalau di masjid. Kalau di masjid kita kadang kalau nggak fokus gitu ya, kalau subuh karena rada-rada ngantuk, lah orang sujud ya ruku. Orang sujud tilawah dia malah ruku. Jadi itu tadi sujud tilawah biasanya kita memang kerjainnya dalam sholat. Tapi di luar sholat pun kita ada kesunahan untuk sujud tilawah. Baik ketika kita baca sendiri ayat tilawah, ayat sajadahnya, ataupun kita cuma dengar. Jadi anjuran kesunahan sujud tilawah itu ada tuntutannya. Kalau pertama kita baca, yang kedua kalau kita dengar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau hafal ayat sajadahnya. Ya kalau kita nggak hafal, kita nggak tahu, nggak ngeh orang baca apaan. Ya jadi memang ada beberapa dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah kurang lebih 14 ayat sajadah dalam Al-Quran. Jadi ketika kita dengarnya, atau kalau kita baca tuh di Quran yang ada tulisannya sajadah atau ada gambar masjidnya kecil, ya kayak gambar sejadah begitu. Itu namanya ayat sajadah. Selain di surah As-Sajdah itu yang paling umum kita tahu itu adanya di surah Al-Alaq ya bagian terakhir, wasjud waqtarib. Itu juga termasuk ayat sajadah.
Jadi kalau kita baca atau dengar di luar sholat, sujud tilawah juga. Cara mengerjakannya takbir dulu, ya, tetap takbir dulu. Allahu Akbar, dia dalam hati mau sujud tilawah. Habis takbir jangan Fatihah dulu, kelamaan. Jangan pakai ruku, langsung sujud karena namanya sujud tilawah gitu. Jadi langsung sujud 2 kali. Bangun dulu takbir dulu. Nah takbirnya apakah harus berdiri atau sambil duduk? Ya namanya sholat. Ya itu kan sholat tuh. Ya namanya sholat, kalau fardu sholatnya ya wajib berdiri. Kalau sholatnya sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Iya sambil duduk, takbir dulu. Kalau yang saya sering lihat tuh kalau lagi dulu almarhum ini Ustadz Fauzi kalau lagi baca Quran, tahu-tahu dia berdiri, bangun. Kata saya, tahu berdiri nih. Oh lagi baca ayat saja ada. Almarhum tuh beliau begitu. Termasuk anaknya sekaji tuh biasanya kalau lagi baca Quran, tahu-tahu sujud dia. Gitu. Jadi bahasanya yang namanya sujud tilawah itu pertama harus pakai takbir. Mau sambil takbir berdiri dulu kek atau sambil duduk boleh-boleh aja. Nggak boleh sambil bawa motor dong. Oh ya, jadi gini. Memang anjurannya tadi pertama ketika kita disuruh ketika kita baca atau dengar ayat sajadah, anjurannya sujud. Kalau memang kita nggak mau sujud bahasanya, mungkin agak repot gitu ya, diganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 3 kali. Sebagai gantinya, baik ketika baca maupun ketika dengar gitu. Jadi sebagai ganti dari ayat sajadah, dari sujud tilawah, ya kita baca tasbih. Cuma tetap anjurannya sujud tilawah. Kemudian lagi-lagi ini hukumnya sunnah. Dikerjain ya afdol monggo, nggak dikerjain pun monggo gitu. Yang pasti karena sujud tilawah ini dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya harus dengan wudu. Kalau nggak punya wudu, haruma, maka haram. Kemudian juga termasuk wasyukri, sujud syukur. Orang main bola tahu nyuksep. Jadi bahasanya kalau memang kita tujuannya sujud syukur yang beneran, bahasanya gitu, ya harus ada yang namanya syarat dan rukunnya. Ya harus wudu dulu, wajah tutup aurat. Ya mungkin itu namanya ungkapan syukur begitu, atau selebrasi ya yang tadi celebration. Masalahnya dengkulnya kemana-mana. Diberi nyamuk. Iya. Kopi dulu, kopi. Ketiga tuh. Udah bilang udah main bola, ini ulangin lagi. Ya. Jadi pokoknya semua yang tergolong sholat, kan tadi bilang sholat itu pokoknya di awal dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bagaimanapun gerakannya, apapun bacaannya, pokoknya yang dibilang sholat ya haram kalau kita tidak punya wudu. Apalagi yang haram, waktu tawafu dan juga tawaf. Sama, untuk tawaf itu baik tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya kalau sholat mah nggak boleh ngobrol, kalau tawaf boleh-boleh aja. Boleh ngobrol, boleh ngoceh, boleh ngapa-ngapain. Tapi kata Nabi anjurannya tetap zikir, baca doa yang maksur. Kemudian wahamlul mushafi wa massuhu. Jadi yang ketiga hamlul mushaf, membawa mushaf. Yang keempat wa massuhu, menyentuhnya. Jadi bawa meskipun gak nyentuh,
atau nyentuh meskipun nggak bawa sama-sama haram. Mana bawa nggak nyentuh? Nih, bawa mushaf. Kita bawa, kita angkat. Kita nggak megang. Boleh ya kita bawa? Nggak boleh. Kalau kita nggak punya wudu. Atau ini kita nggak bawa, cuma megang-megang doang gini. Tetap nggak boleh. Gitu. Jadi Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Jadi bahasanya yang namanya mushaf atau Al-Quran itu harus dipegang oleh orang-orang yang dalam kondisinya suci. Illa lissobiyyi lidirosati, kecuali bagi anak kecil yang memang tujuannya dirosa untuk belajar, anak-anak TPA, anak-anak diniyah tuh anak-anak kita di Baitul Mutakin kalau mau mulai ngaji. Lah kalau suruh ngurus dulu mah ya ribet, kasihan anak-anak. Main air mulu bisa. Ini kamar mandi, ini kamar mandi. Pulang-pulang bajunya lepek. Begitu. Jadi kalau anak kecil tujuannya buat belajar atau buat yang ngaji bahasanya boleh, gitu bahasanya boleh. Kemudian walal junubi, tadi orang yang tidak punya wudu bahasanya. Orang yang batal wudunya itu yang pertama, yang disebut hadas kecil. Nah di sini ngomongin hal-hal yang diharamkan itu ada 3 kategorinya: hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Mana hadas sedang? Hadas sedang itu di sini dibilang wa alal junubi, orang yang junub. Itu orang yang junub diharamkan hazihi, ini yang 4. Ini yang perlu tadi yang disebutin apa aja? Sholat, tawaf, bawa mushaf dan nyentuh mushaf. Wa qiraatul Qur'ani, tambahannya adalah qiraatul Qur'an, bacanya. Kalau kita nggak punya wudu, pengen baca Quran, baca doang nggak pegang atau nggak nyentuh, boleh nggak? Boleh. Kalau kita nggak punya wudu, namanya Qurannya kita buka, memang terbuka mungkin kita baca, boleh. Atau kita ngapal Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, boleh gak? Boleh kalau nggak punya wudu doang. Tapi kalau kondisinya wa alal junubi, orang yang junub itu orang yang umpamanya habis hubungan badan atau umpamanya keluar mani meskipun tanpa hubungan badan. Kalau orang yang junub, tambahannya nggak boleh baca Quran meskipun cuma baca doang. Bacanya lewat lisan. Yang nggak boleh kalau dalam hati doang nggak apa-apa. Bagaimana kalau zikir-zikiran? Artinya memang zikir-zikir yang memang ternyata zikirnya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau memang zikirnya memang biasa kita rutin kita baca nggak masalah. Contoh mamanya mau makan baca Bismillah, iya kan? Mau minum baca Bismillah, ayat Quran bukan? Ayat Quran. Yang pasti mah tuh yang di surah An-Naml, yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti juga yang ada di surah Al-Fatihah di awal. Mazhab kita bilang Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Ke Al-Quran juga itu. Boleh kan dibaca sama orang yang junub? Boleh. Selama memang tujuannya bukan baca Qurannya, tapi tujuannya zikirnya yang biasa kita baca. Cuma masalahnya kalau orang junub makan itu makruh. Itu udah biasa bahas tuh ya, udah pernah kita bahas juga sering. Jadi kalau kita junub itu makruh ngapain? Makan ya makruh, tidur ya makruh, mau nambah ya makruh, nambah makan. Ya nambah ronde juga sama makruh gitu. Kecuali dia mandi lagi atau mandi dulu bahasanya. Mandi dulu kata bocok kelamaan, keburu hilang. Ya kalau emang gak mau mandi dulu ya minimal wudu atau minimal cebok gitu. Jadi minimalnya di situ. Kalau kita nggak kerjain dulu itu habis atau lagi kondisi junub langsung kita makan aja makruh kita kondisinya. Apalagi yang diharamkan bagi orang yang junub, wa muksul masjidi, dan diam di masjid. Lagi itikaf 10 hari umpamanya 10 hari Ramadan. Lagi tidur siang di masjid, mimpi
keluar mandi dah tuh, ya udah pulang. Terus apakah tayamumnya apakah itikafnya batal? Jawabannya enggak batal. Jadi batalnya tayamum batalnya itikaf itu kalau keluar dari masjid tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan, ya nggak masalah. Di mau ngopi dong warung mau batal, tapi siang-siang lagi itikaf puasa ngopi warung, bukan batal itikafnya doang. Batal puasanya. Boleh sih minum kopi. Disediain juga. Ya. Lagi ngopi puasa. Ya kalau dia lagi bukan puasa itu sama. Ya kalau timbang kopi doang warung mau batal. Iya, mau cak johor pokoknya. Mau abis sholat johor, tanggung lah, nggak usah pulang dulu nungguin asar. Makanya sempet kopi dulu ke warung, batal itu mah. Bisa takut karena masih di masjid ada kopi. Iya, sekarang gitu. Di masjid ada kok, kopi nggak boleh keluar lagi. Kopi dan nasi. Bisa pulang. Kan emang pokoknya disediain. Iya. Jadi wa muqsul masjidi dan juga berdiam di masjid. Jadi orang yang junub nggak boleh berdiam di masjid. Wa alal haidi wa nufasai, yang ini kalimatnya wa alal haidi ini hadas besar. Tadi dibilang kalau dilihat dari hal-hal yang diharapkan, hadas itu dibilang ada hadas kecil yaitu orang yang batal wudunya, hadas sedang orang yang junub, hadas besar orang yang haid dan nifas. Karena dihitungnya dari hal-hal yang diharamkan. Yang pertama orang yang nggak punya wudhu yang diharamkan sedikit, cuma 4 ya. Kemudian yang kedua orang yang junub ada banyakan, ada 6. Kemudian yang haid ada tambahannya lagi. Ada tambahannya hazihi, yang pertama yang tadi itu 6, yaitu sholat, tawaf, membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Kemudian haram juga baca Quran, haram juga diam di masjid. Itu orang yang haid dan nifas. Juga tambahannya wasaumu, juga puasa orang yang haid. Di samping memang tadi nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh mushaf, bawa mushaf, terus kemudian nggak boleh baca Quran, nggak boleh diam di masjid meskipun basnya pakai pembalut, nggak boleh. Kemudian juga tambahannya nggak boleh puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain. Artinya kalau memang ini orang yang haid ini di bulan Ramadan nggak mau makan, ya nggak mau makannya ini nggak boleh dalam rangka dia tujuannya berpuasa. Kalau kamunya nggak makannya karena sariawan nggak apa-apa. Ya, kalau orang sariawan malas makan, perih bibirnya tuh, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu nggak makan nggak minumnya karena memang dia aja puasa. Kapan haram puasanya ini? Qoblal inqita'i, sebelum terputusnya darah haid. Kalau udah terputus, boleh ya puasa? Meskipun belum mandi. Nah, kalau puasa nggak keburu mandi, mamanya boleh nggak? Mamanya putusnya malam, selesainya haid malam, ketiduran, bangun udah jam 5 lewat, mamanya. Puasanya sah nggak? Malam udah niat, besok saya mau puasa nih. Puasanya sah nggak? Sah-sah aja puasanya. Karena yang namanya puasa itu yang penting tidak dalam kondisi haid, bukannya masih belum mandi, bukan begitu. Sama kayak kemarin ngomongin junub, yang kita ngomongin di musola kemarin loh. Ya. Jadi bawahnya suami istri malam-malam bulan puasa habis hubungan badan ketiduran. Bangun subuh belum mandi, ya sah nggak puasanya? Sah. Gitu. Cuma ya mandi dulu ntar, cuma sebelum subuh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tadi kan yang pertama yang tambahannya adalah puasa. Yang kedua tambahannya adalah tamkinuz zauji wasayyidi minal istinta'i bima baina surratiha wa rukbatiha qoblal ghusl.
Yang kedua yang menjadi larangan bagi orang yang haid dan nifas adalah tamkinuz zauj. Tamkin itu bahasanya bisa dibilang mempersilahkan. Mempersilahkan suami, wasayyidi dan juga tuan. Jadi perempuan itu kewajibannya kalau punya suami ya berarti kewajiban melayani suami. Ya kalau emang dianya budak perempuannya maka punya kewajiban juga melayani tuan. Kalau emang tuannya mau bahasnya make gitu. Karena memang yang namanya budak perempuan itu pemanfaatannya termasuk boleh juga dijima gitu. Dipakai. Kecuali kalau budak laki-laki. Kalau budak laki-laki tuannya itu perempuan, tuannya ini yang perempuan nggak boleh pakai itu budak laki-laki. Karena bahasanya yang namanya jima itu kan nanti hasilnya diantaranya anak. Yang namanya anak itu kan ada nasab. Nasab itu ke orang tua apa namanya lebih tepatnya ke bapak. Nah kalau bapaknya si tuannya ini perempuan budaknya banyak, semuanya dipakai, kan bapaknya kemana? Bingung. Makanya nggak boleh gitu. Bikin rame-rame. Jadi kebolehan menggunakan dalam kategori jima di sini kalau memang budaknya perempuan bagi tuan yaitu laki-laki. Masih ada nggak budaknya? Ya kalau masih ada mah bisa. Masalahnya udah nggak ada, budaknya nggak ada. Kalau masih ada orangnya beli mulu. Iya. Jadi yang kedua keharaman bagi orang yang haid dan nifas adalah mempersilahkan bagi suami dan juga tuannya. Gitu. Jadi tamkin itu termasuk kewajiban dari seorang istri, yang mana nanti hubungannya tamkin itu berhubungan dengan nafkah. Nafkah itu kan hukum asalnya diberikan setiap hari. Kalau suami sudah memberikan nafkah, maka istri punya kewajiban tamkin sebutannya, melayani. Gitu. Beda halnya sebaliknya kalau mamanya suaminya belum ngasih nafkah, istrinya boleh nolak. Jadi ketika diajak menolak nggak dosa tuh istrinya. Nggak ada duitnya. Jadi boleh nawar. Sama kayak umpamanya kita ngomongin akad nikah. Akad nikah itu kalau maharnya kontak, ya istrinya harus melayani. Kalau maharnya ngutang, kata istrinya bayar dulu bang. Kalau bayar baru setengah ya setengah aja. Nggak boleh habis. Iya. Jadi bahasanya ya kita ya tunaikan kewajiban dulu baru memperoleh hak gitu. Jangan taunya nutup hak tapi nggak mau ngasih kewajiban gitu. Jadi bahasanya laki-laki begitu, meskipun memang pimpinan, ya bahasa kita, apalagi kalau kata kita mah laki-laki mah suami, asal bilang apa juga perempuan kudu nurutin. Kalau emang kewajibannya udah dikerjain. Iya, tanda-tanda tuh. Tuh, tanda tuh begitu. Lah kalau kewajibannya belum dikerjain mah bininya ngomel, jangan marah. Belum ngasih duit. Tendang bisa. Ya, jadi begitu. Jadi catatannya di situ harus menunaikan haknya, kewajibannya dulu, baru nuntut hak. Ya. Jadi kewajibannya adalah memberikan tamkin, mempersilahkan kepada suami dan juga tuannya. Tamkinnya minal istimta'i, daripada istimta. Arti istimta itu bersenang-senang. Bima baina surratiha wa rumbatiha, dengan apa-apa yang ada di antara perutnya atau pusernya dan antara dengkulnya. Artinya
di sini tamkinnya tamkin jima. Tamkin jima itu boleh dilakukan kalau sedang tidak haid. Kalau sedang haid, tamkin untuk jima nggak boleh. Tapi kalau tamkin buat yang lain-lain boleh. Umpamanya ngapain ya? Pegang-pegang doang ya, ngelus-ngelus atau ngeliatin doang gitu. Itu boleh. Dari belakang. Ya nggak boleh kalau tamkinnya untuk istimta bima baina surratiha wa rukbatiha, artinya tamkin untuk jima. Qoblal ghusli. Nah, ini catatannya juga nih. Kalau tadi keharaman puasa itu qoblal inqitok, sebelum terputus darah. Kalau darahnya udah selesai, meskipun belum mandi, udah wajib puasa. Tapi kalau untuk tamkin, catatannya qoblal ghusli. Keharamannya ini kalau belum mandi. Jadi meskipun udah putus haid, kalau belum mandi, jangan buru-buru. Boleh. Iya, jangan buru-buru aja main hajar. Mandi dulu. Habis mandi, baru suruh mandi lagi. Ya, habis mandi suruh mandi lagi. Ya, itu dia yang disebut hadas besar karena keharamannya banyak. Jadi kalau dilihat dari keharamannya, hadas itu dibilang ada 3. Dilihat dari keharamannya. Pertama, hadas kecil, keharamannya cuma 4. Ya tadi, yaitu orang yang punya wudhu, haram untuk sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Yang kedua, yang sedang main junub, keharamannya nambah 2, yaitu apa tadi? Baca Quran dan juga diam di masjid. Kemudian yang besar ini yang haid dan nifas, keharamannya nambah 2 lagi, yaitu puasa dan tamkin. Itu yang disebut dengan keharaman bagi orang yang sedang berhadas, baik hadasnya kecil maupun hadasnya besar. Nanti kita bahas lagi pada bahasa berikutnya, pasal yang berikutnya tentang cara menghilangkan najis. Ya, ini yang tadi saya singgung di awal tuh tadi. Ada nanti keterangannya cara menghilangkan najis. Kalau najisnya ainiyah bagaimana? Kalau najisnya hukmiyah bagaimana? Kalau najisnya bangsa kalbiyah atau najis mughalazah kayak gimana gitu. Kemudian caranya apakah dikobok aja, apakah diguyur? Ya, pokoknya tangannya najis. Kita kobokin ke ember mau bagaimana nih? Begitu. Nanti keterangannya ada semuanya, insyaallah. Kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita bahas lagi faslun wa min syuruti sholati at-taharatu anin najasati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.